telah disalib untuk kita semua. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita. Dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa, dengan seluruh hidup kita, mari kita sembah Dia. Karena kasih-Nya bagi kita. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah. Darah-Mu Tuhan, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Mari kita pujikan dengan segenap hati kita, dengan kekuatan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, kami sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu di dalam hadirat-Mu. Hanya Engkau Tuhan. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sembah Dia. Sebab Engkau yang kudus,
sembah kami. Yesus, karena kasih-Mu Tuhan, kami sembah Engkau. Hanya Kau yang kudus, hanya Kau Yesus. Hanya Engkau, sebab Engkau Tuhan, sebab Engkau yang kudus. Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Hanya Engkau Yesus, Engkau yang layak, terima pujian. kami sembah Engkau. Dan kuasa sekarang dan selamanya. Mari kita angkat tangan kita sembah Dia. Sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, Darah Tuhan tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak, terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. hanya oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Hanya oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan Mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. hanya oleh kuasa darah-Mu Yesus. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh
menjadi ciptaan yang baru. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur karena kasih-Mu bagi kami. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Melalui pujian ini kita mengucap syukur karena kasih Tuhan dalam hidup kita. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini ucapan syukur kami karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Tangannya terpaku, cambuk dan duri lukai dirinya. Dia rela disiksa
korbankan nyawanya di kayu salib. Walaupun tak kulihat semua itu, namun ku percaya Yesus Tuhan Juru Selamatku. Di kayu salibnya darah tercurah, tebus dosaku. Di bilur-bilurnya ada kuasa yang sanggup lukai dirinya, dia rela disiksa, korbankan nyawanya di kayu salib. Walaupun tak kulihat semua itu, namun ku percaya Yesus Tuhan Juru Selamatku. Yesus di kayu salibnya darah tercurah, tebus dosaku. Kayu salibnya darah tercurah, tebus dosaku. Di bilur-bilurnya ada Kuasa yang sanggup menyembuhkan. Kayu salibnya darah tercurah, tebus dosaku. Di bilur-bilurnya ada kuasa yang sanggup menyembuhkan, yang sanggup menyembuhkan. Di kayu salibnya darah tercurah, tebus dosaku. Di bilur-bilurnya ada kuasa yang sanggup menyembuhkan, yang sanggup
sanggup menyelamatkan. Dari pembacaan yang kita ikuti, peristiwanya terlihat singkat. Kalau kita lihat di ayat yang ke-33, di sana dikatakan pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Jadi ada 3 jam, ada satu peristiwa yang luar biasa, di mana daerah itu mengalami kegelapan yang luar biasa, yang tidak layaknya hari-hari di mana siang bolong itu benar-benar kegelapan melingkupi. Di dalam Amos pasal 8 ayat 9 dikatakan pada hari itu akan terjadi demikian firman Tuhan Allah. Aku akan membuat matahari terbenam di siang hari dan membuat bumi gelap pada hari cerah. Nubuat yang disampaikan oleh Amos kepada umat saat itu berbicara tentang kematian Kristus. Peristiwa bagaimana terjadinya gelap gulita di siang hari. Dan itu melingkupi seluruh bumi ini. Kematian Kristus disambut oleh alam semesta ini dengan kegelapan yang luar biasa. Ini menunjukkan rasa duka cita, rasa berkabung terhadap Sang Raja di atas segala raja, Allah Sang Pencipta, yang merelakan dirinya untuk mati. Dalam pikiran manusia tidak masuk akal. Dalam pikiran manusia ini tidak logis. Allah kok mati? Itulah sebabnya orang-orang saat itu sedang menanti-nanti satu mujizat besar terjadi. Apa itu mujizatnya? Yesus itu turun dari salib. Itulah Allah. Itu yang ada dalam pikiran orang-orang saat itu. Kalau engkau Allah, kalau engkau Mesias, selamatkanlah dirimu. Turunlah dari salib itu. Dan suara itu masih saja berkumandang sampai sekarang. Jadi pernyataan-pernyataan orang-orang yang tidak percaya saat ini, itu telah ada saat itu. Dan peristiwa kegelapan itu pernah terjadi pada saat Allah menyatakan tulah yang ke-9 kepada bangsa Mesir supaya umatnya dibebaskan oleh bangsa Mesir, diberi kesempatan untuk keluar
sebelum diberikan tulah yang terakhir, yaitu tulah ke-10. Dalam Keluaran pasal 10 ayat 21, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Sungguh-sungguh gelap gulita selama 3 hari lamanya. Tidak bisa melihat muka dengan muka walaupun dekat. Melihat fisiknya sendiri tidak bisa. Ya. Kenapa kita ini bisa melihat? Bukan semata-mata karena ada mata. Kita bisa melihat itu karena ada terang. Ya. Masih ingat saya pelajaran IPA waktu tempo dulu, tidak tahu sekarang dipelajari tidak itu. Dampak dari terang itu semua bisa melihat. Ya. Jadi bukan karena mata kita ini sehat sehingga kita pasti bisa melihat, bukan karena itu. Tetapi karena terang itulah maka kita bisa melihat baik yang jauh, yang dekat, bahkan warna pun kita bisa membedakan dengan jelas. Karena apa? Karena terang. Dengan terang aja kita juga hal yang sepele, kita bingung gitu ya. Ketika kita sedang gunakan ponsel kita untuk moto, cahayanya kurang, hasilnya nggak bagus, kurang cahaya, pasang sana, pasang atas, semuanya kurang cahaya. Supaya apa? Supaya jelas. Tetapi saat itu Tuhan memberikan tulah itu untuk menunjukkan bahwa tanpa Allah, tanpa terang Allah itu, manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Betul yang terjadi. 3 hari orang Mesir ada dalam gelap gulita. Namun demikian masih saja mereka tidak paham, tidak mengerti. Sama dengan peristiwa yang terjadi. Ketika gelap gulita itu terjadi di dalam peristiwa kematian Kristus. Ya. 3 jam itu gelap gulita melingkupi seluruh bumi. Saya percaya ini benar-benar gelap. Ya. Kegelapan itu benar-benar membuat orang tidak bisa melihat. Walaupun dalam film Mel Gibson itu masih terlihat, hanya remang-remang, gitu ya. Kalau gelap gulita tidak terlihat, tidak bisa menunjukkan ekspresi atau kondisi-kondisi yang itu dapat memberikan petunjuk. Tetapi betul, itu gelap gulita. Dan Yesus pada jam yang ketiga atau jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya. Yang artinya, Allahku, Allahku, Engkau meninggalkan aku. Mengapa Engkau meninggalkan aku? Pernyataan Tuhan Yesus tentang Eloi, Eloi, lama sabachthani. Sesungguhnya ini adalah pernyataan, ungkapan seorang yang benar tetapi mengalami tekanan,
mengalami penderitaan yang luar biasa. Sampai dia berseru kepada Allah, merasakan bagaimana kondisi yang begitu berat. Seolah-olah Allah itu sungguh-sungguh meninggalkan dia. Kalimat ini bagi orang-orang Yahudi saat itu, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, paham dengan kalimat ini. Karena kalimat ini terdapat di dalam Mazmur pasal 22. Sebagai satu ungkapan ratapan orang yang benar, yang mengalami satu penderitaan. Ya. Mazmur 22 ayat 1. Untuk pemimpin biduan menurut lagu rusa di kala fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru betapa engkau tetap Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Orang-orang Yahudi paham ini. Ratapan yang ditunjukkan oleh orang benar dalam situasi, dia harus menjalani itu. Tetapi ingat, dalam ayat selanjutnya dinyatakan bahwa hasil akhirnya Allah tidak pernah tinggal diam. Allah yang menolong umat itu. Allah yang akan bertindak atas semuanya. Ya, di Mazmur 22 ayat 24. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Dan ia tidak membunyikan wajahnya kepada orang itu. Menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Seolah-olah tidak ada jawaban. Seolah-olah Allah sungguh-sungguh meninggalkan dia. Tetapi Allah itu selalu mendengar seruan orang-orang benar. Apalagi Yesus anaknya. Namun demikian, apakah pertolongan Tuhan saat itu terjadi untuk Yesus? Bapaknya datang menurunkan Yesus? Tidak. Ungkapan ini menjadi ungkapan satu proklamasi bahwa kebergantungan dia, kebersamaan dia, persekutuannya dia dengan Allah itu tidak pernah terlepaskan. Ayat 35, 36. Dengan perkataan itu, orang-orang masih saja tidak paham. Masih saja menghina. Bahkan mensalahartikan. Ya. Dikatakan kalau, lihat, ia memanggil Elia. Ya. Padahal Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabatani. Bagi para imam, orang-orang Yahudi paham kalimat itu. Semua itu karena respon pribadi. Hati kalau sudah tidak senang, hal yang benar diputar balikkan, Bapak Ibu. Ini yang terjadi. Kalimat ini adalah kalimat cacian, kalimat penghinaan, kalimat penghujatan kepada Allah. Lihat, ia memanggil Elia. Padahal dia paham tentang kalimatnya Tuhan Yesus.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita merespon kita dalam perenungan, ketika saya merespon dalam perenungan ini, firman Tuhan itu jelas. Tetapi seringkali kita bisa memutarbalikkan firman Tuhan. Untuk apa? Sesungguhnya untuk menghujat Tuhan. Firman Tuhan itu jelas. Perkataan Tuhan jelas. Perkataan-perkataan Yesus di atas kayu salib itu merupakan perkataan-perkataan nubuatan yang telah dinyatakan oleh para nabi. Untuk disampaikan di hari terakhir supaya semuanya mengerti siapa Yesus. Penggenapan terhadap pribadi Yesus yang telah mati untuk menebus dosa dinyatakan di dalam dirinya terhadap setiap janji-janji Allah yang dinyatakan di masa lampau dan tidak pernah dilupakan oleh orang-orang Israel saat itu. Tetapi dalam kondisi seperti ini, hatinya sudah menjadi tumpul, matanya dibutakan, telinganya dibisukan dengan pernyataan Allah yang luar biasa. Malah dia berkata, lihat, ia memanggil Elia. Bukan hanya itu, dikasihlah anggur yang asam. Anggur asam itu adalah anggur yang biasa memang dipakai untuk memastikan orang itu benar-benar dalam kondisi kesakitan, menerima hukuman. Dan itu masih tersisa di Golgota. Berarti itu anggur yang semakin asam. Penderitaannya semakin parah. Sempurna dalam seluruh apa yang ditanggung oleh Yesus. Dan dikatakan, baiklah kita tunggu. Dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Padahal Yesus sudah pernah bicara. Elia itu sudah datang. Elia sudah datang. Ya. Di Matius 17. Ayat 12 dan 13 dikatakan, Elia sudah datang. Ini Yesus berkata, dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Pada waktu itu, mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Elia yang dimaksud ini adalah Yohanes Pembaptis. Dia bukan Mesias, tetapi dia yang memberikan jalan bagi Mesias. Dia yang menunjukkan dia bukan jalan itu sendiri. Ayat 37, 38. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dengan suara nyaring, dalam Markus tidak ditunjukkan suara nyaring itu yang seperti apa. Tetapi kata suara nyaring ini menunjukkan satu kekuatan Kristus yang tidak pernah berubah. Ya. Dengan situasi darah yang terus bercucuran.
kondisi fisik yang harusnya semakin lemah. Tetapi dia tetap menunjukkan kekuatan kuasanya dengan perkataannya yang begitu luar biasa. Dalam Lukas 23 ayat 24, 26 ayat 46 dikatakan, suara nyaring itu Yesus berkata, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Kekuatan kuasa Allah menyatakan bahwa dia sendiri yang menyerahkan nyawanya. Bukan karena kematian, siksaan itu yang membuat dia mati. Karena dia sendiri yang rela menyerahkan nyawanya. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Orang berusaha untuk mempertahankan nyawanya. Tetapi Yesus mau menyerahkan nyawanya supaya kita mendapatkan nyawa kita kembali. Kalau bukan Allah, tidak mungkin. Tidak ada ganjaran yang akan dia terima setelah kematian, kalau itu manusia biasa. Tetapi karena dia pribadi Allah, dia rela katakan itu. Bahkan Yohanes 19 ayat 30 dikatakan sudah selesai. Sudah selesai. Suara nyaring itu sudah selesai. Sudah sempurna apa yang aku kerjakan di muka bumi ini. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Sungguh luar biasa. Peristiwa-peristiwa ini, perkataan-perkataan Yesus di kayu salib. Ketika itu kita lihat satu persatu, sungguh luar biasa. Memberikan semangat kita, ketertundukan kita, penghormatan kita atas Allah yang begitu rela menebus dosa kita. Ayat yang ke-37, 38. Bagian kedua dikatakan, ketika tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai, ketika itu tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Dalam Ibrani 10 ayat 19-21 dikatakan, oleh darah Yesus kita sekarang penuh dengan keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru. Dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Jadi kematian Kristus itu tabir bait suci. Itu adalah tabir di mana penyekat antara ruang maha kudus dengan ruang suci. Ya. Ruang maha kudus itu yang datang hanya imam besar saja, dan itu tidak setiap hari. Hanya waktu-waktu tertentu saja. Imam besar. Bukan sembarang imam. Hanya imam besar saja yang masuk ruang maha kudus. Tetapi dengan kematian Kristus, peristiwa itu ditunjukkan dengan terbelahnya tirai bait suci, ruang maha kudus itu. Penulis Ibrani menyatakan bahwa itu tanda kematian Kristus, darah Kristus itu
memberikan jaminan kepada kita untuk bisa langsung muka dengan muka datang kepada Tuhan. Tidak perlu perantara. Kalau sebelum Tuhan Yesus, semua masih menggunakan perantara para imam. Korban harus yang korban itu imam. Ya, kita baca di Perjanjian Lama yang kita kemarin sedang baca itu, sibuk umat Israel sedikit berbuat dosa membuat korban ini, korban itu, korban ini. Wah, setiap hari itu, wah, imam itu sibuk membakar korban. Dan ketika Yesus telah mati, dia adalah imam besar itu sendiri. Dia yang telah menjadi perantara. Tidak ada perantara yang lain. Hanya Yesus. Kalau kita berdoa hanya kepada Yesus, tidak kepada yang lain. Tidak perlu minta tolong sebenarnya. Karena kita semuanya telah dibuka. Tetapi karena kita sebagai kesatuan tubuh Kristus, kita saling menopang satu dengan yang lain. Bukan berarti kita tidak bisa datang sendiri. Tuhan memberikan kebebasan dengan membuka ruang Maha Kudus supaya setiap orang itu datang. Tidak perlu ada imam lagi. Ya, tidak perlu ada imam lagi. Masing-masing datang kepada Tuhan. Dan melalui seluruh peristiwa itu, ayat yang ke-39 dikatakan, waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia, melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Orang ini sungguh anak Allah. Ini bukan cemoohan, tetapi ini keluar dari pengakuan pribadi. Mengapa? Di situ dia berhadapan dengan pribadi Yesus yang telah mati. Dia melihat sendiri. Dia mengalami pengalaman sendiri dengan Yesus. Dan dia membuat satu kesimpulan yang berbeda dari orang-orang saat itu. Dia bukan ahli Taurat. Dia bukan pemimpin agama. Dia kepala pasukan. Saya percaya pengetahuan tentang agama Yahudi tidak ada. Tetapi ketika dia bertemu dengan pribadi Yesus yang walaupun ada di kayu salib, dia membuat pengakuan, sungguh orang ini adalah anak Allah. Pernyataan ini sama dengan pernyataan Bapa sendiri kepada Yesus yang dikatakan di dalam Markus pasal 1 ayat 10 dan 11. Pada saat ia keluar dari air, ini waktu Yesus dibaptis, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu lah aku berkenan. Engkaulah anakku. Bapa sendiri mengakui. Itulah sebabnya kitab Markus ini adalah kitab pekabaran tentang anak Allah.
Yesus Kristus namanya. Diawali dengan proklamasi, Engkaulah anakku. Diakhiri dengan kematiannya. Engkau adalah anak Allah. Sungguh engkau anak Allah. Luar biasa Bapak Ibu. Tetapi yang namanya pemahaman iman, keyakinan, tetap bersifat pribadi. Orang yang tahu agama, tahu tentang kitab suci, menyangkal, bahkan menghujat Yesus. Justru orang yang nggak tahu tentang kitab suci, tetapi dia mengalami sendiri, mendengar sendiri suara Yesus, akhirnya dia mengatakan, sungguh orang ini adalah anak Allah. Jadi untuk mengakui Yesus sebagai anak Allah, dibutuhkan hati yang terbuka di hadapannya. Pikiran yang terbuka, yang jernih di hadapan Tuhan. Bukan masalah kita hebat dalam meneliti tentang kitab suci. Bukan. Tetapi hidup yang sungguh berhadapan muka di hadapan Allah. Sehingga ketika kita bersama-sama ada di hadapan muka dengan Tuhan, kita pasti akan mendengar dengan jelas. Itu sungguh-sungguh suara anak Allah. Itu sungguh-sungguh peristiwa tentang anak Allah. Jadi, dari pemaparan semua yang kita lihat dari ayat-ayat ini, Yesus sungguh anak Allah. Yang pertama, alam semesta itu tunduk mengakuinya. Alam semesta mengakui dia. Gelap gulita, tidak bisa menahan tentang kematian Sang Pencipta, yang dia rela untuk mengosongkan diri, tidak menganggap kesetaraannya yang harus dipertahankan. Ya. Kalau engkau anak Allah, tidak dipertahankan itu. Tetapi dia taat untuk menjalankan misinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, alam saja tunduk. Yang kedua, dari peristiwa Yesus sungguh anak Allah, dari pengakuan itu didapatkan karena memang sungguh-sungguh Yesus satu-satunya pengantar kepada Allah. Peristiwa alam terjadi. Tempat yang dipuja-puja oleh orang Yahudi terbelah. Dan dia menjadi pengantara satu-satunya. Tidak ada yang lain. Tidak ada orang-orang yang dianggap kesetaraannya dengan Yesus, sehingga kita bisa minta dia menjadi pengantara. Tidak bisa. Tidak ada. Hanya Yesus. Hanya Yesus. Dan tidak ada yang bisa kita duakan. Ya. Jangan ada ilah lain dari hadapanku. Jangan ada Tuhan lain dari hadapanku. Hanya Yesus, pribadi Allah yang menyatakan diri di tengah-tengah dunia. Dan yang terakhir, yang ketiga, Yesus sungguh anak Allah. Itu pengakuan karena perjumpaan pribadi dengan Yesus.
perjumpaan pribadi dengan Yesus, tidak bisa mengakui Yesus adalah anak Allah. Kita belajar tentang Alkitab, ya. Banyak yang sudah profesor, doktor, titelnya banyak, tetap menghujat Tuhan Yesus. Jadi pengetahuan tidak jadi jaminan untuk bisa memahami Tuhan Yesus. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah anak Allah. Hanya perjumpaan, pengalaman pribadi. Kepala pasukan ini mengalami pengalaman pribadi dengan Yesus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, milikilah pengalaman pribadi supaya kita tidak selalu menghujat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tahu Yesus, kita tahu Tuhan, tetapi kita tidak memiliki pengalaman. Dalam hidup kita seringkali akhirnya kita menghujat Tuhan. Kita mencaci maki Tuhan. Kita mempertanyakan Tuhan. Tetapi ketika kita mengalami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi, hidup kita akan diubahkan. Saya percaya kepala pasukan ini tidak berhenti sampai di sini. Ya. Tidak berhenti sampai di sini. Dia akan terus percaya. Bagaimana dengan kita? Apa yang kita responi dari kematian Kristus, dari pengorbanan Kristus? Sesuatu yang spesial, sesuatu yang menakjubkan dalam hidup kita, atau kita pandang sebagai hal yang biasa? Kematian Kristus adalah spesial dalam hidup kita. Dia rela korbankan itu untuk pribadi kita. Siapa kita? Siapa diri kita? Masihkah kita menghujat Tuhan? Masihkah kita mengata-ngatai Tuhan? Masihkah kita mencobai Tuhan? Masihkah kita mempertanyakan Tuhan? Tuhan mau kita mengalami pribadi dengan Dia. Maka kita akan mengalami sukacita, kelegaan, kepuasan dalam hidup ini. Damai sejahtera itu tinggal dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang telah Tuhan nyatakan. Banyak respon yang terjadi di setiap keadaan. Dari setiap musim, dari abad ke abad, bahkan sampai saat ini Tuhan. Masih banyak orang yang tidak percaya tentang Engkau. Namun demikian Tuhan, Engkau tidak akan pernah berubah. Engkau tetap Allah. Engkau tetap anak Allah yang maha kuasa. Engkau Allah yang menyatakan kasih-Mu atas setiap kami. Bilur-bilur-Mu, darah-Mu tercurah bagi menebus dosa-dosa umat manusia. Itu sempurna. Itu sungguh-sungguh sempurna Tuhan. Bahwa kami Tuhan ada di dalam hadirat-Mu. Jangan biarkan kami terlena dengan persoalan-persoalan kami sendiri yang sifatnya sementara. Tetapi sekalipun demikian Tuhan, seringkali membawa kami jauh dari hadapan. Tuhan tolong supaya kami sungguh melihat apa yang utama dalam hidup ini, yaitu kami boleh mendekat kepada Engkau, mengalami pribadi-Mu dalam hidup kami. Saya percaya Tuhan,
ketika semua itu telah Tuhan nyatakan dalam pribadi kami. Persoalan-persoalan dalam hidup kami dapat terselesaikan, dapat kami tanggung sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kuatkan, teguhkan setiap kami Tuhan. Jangan biarkan kami kalah dengan situasi yang ada. Jangan biarkan kami kalah dengan hal-hal yang menghimpit kami, yang menekan kami, yang mempengaruhi intimidasi iblis. Tuhan patahkan di dalam darah-Mu yang kudus, pengorbanan, kematian-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Kuatkan, teguhkan setiap kami. Meteraikan firman-Mu, sehingga setiap kami menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh percaya kepada-Mu. Terpujilah nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar, di sana Tuhanku telah mati. Ku datang
kasar